sini saya akan menjelaskan tentang peta buta dari sel hewan. Nah, yang pertama itu ada vesikel pinositotik. Nah, vesikel pinositotik ini yaitu zat yang diangkut berupa cairan. Nah, ruang yang dikelilingi membran sel dan memiliki fungsi sebagai wadah transportasi guna menyimpan dan mengandung zat cair antara organel dalam sel ke dalam membran sel hewan. Nah, selanjutnya itu ada lisosom yang berbentuk bulat kuning. Lisosom ini berfungsi sebagai pemasukan makromolekul dari luar menuju ke dalam sel dan mekanisme endositosis, serta mencerna materi dengan memakai fagositosis, mengontrol pencernaan intraseluler, menghancurkan organel sel yang rusak. Selanjutnya itu ada vesikel Golgi. Vesikel Golgi ini sebagai tempat transportasi yang mengantar protein dan lemak dari retikulum endoplasma ke badan Golgi. Nah, selanjutnya juga ada retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar ini sebagai tempat sintetis protein yang dikarenakan di permukaan retikulum endoplasma yang berperan dalam sintesis protein. Selanjutnya juga ada retikulum endoplasma halus. Nah, retikulum endoplasma halus ini berfungsi sebagai beberapa proses metabolisme, yakni sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, menyimpan ion kalsium, serta detoksifikasi obat-obat dan racun. Selanjutnya juga itu ada membran sel yang seperti ini. Membran sel ini gunanya untuk melindungi sel, menerima rangsangan dari luar sel, dan mengatur perpindahan molekul baik keluar maupun masuk ke dalam sel. Selanjutnya juga ada mitokondria. Mitokondria ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya respirasi sel pada makhluk hidup seperti metabolisme asam, lemak, transduksi sinyal seluler, hemostasis, kalsium, biosintesis piramida, dan penghasil ATP. Dan selanjutnya itu ada aparatus Golgi. Aparatus Golgi ini yaitu berfungsi sebagai membentuk kantung vesikula untuk sekresi, membentuk membran plasma, membentuk dinding sel tumbuhan, tempat untuk memodifikasi protein, serta untuk menyortir dan memaket molekul sekresi sel, transportasi lipid, serta untuk membentuk lisosom. Nah, selanjutnya itu ada nukleolus. Nukleolus ini mensintesis berbagai macam molekul RNA yang digunakan dalam pembentukan atau perakitan ribosom. Nah, yang ini juga ada nukleus. Nukleus ini cairan inti yang tersusun dari protein. Nah, di sini juga ada sentriol. Ini hampir mirip berdua. Sentriol ini merupakan proses pembelahan sel dalam membentuk benang spindel dan berperan membentuk silia dan flagella. Nah, selanjutnya ada mikrotubulus. Mikrotubulus ini berfungsi untuk melindungi sel, berperan dalam pembentukan flagella, silia, sentriol, dan memberi bentuk sel. Nah, yang selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma ini terdiri dari protein, mineral, dan air. Memiliki fungsi serta memiliki bahan kimia sel dan tempat berlangsungnya metabolisme sel. Yang terakhir ada ribosom. Ribosom ini yaitu tempat untuk membuat protein dan melakukan sintesis protein dalam sel.
Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.